Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Pertama-tama setelah muji Allah dan bersalawat pada Rasulnya, saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya di tempat ini di malam ini. Karena tadi sore kita ada kajian di Desa Selajau. Habis maghrib pleng ngobrol gitu. Lupa kalau malam ini ada kajian di sini. Pagi tadi mah ingat. Habis maghrib lupa. Dan memang saya dari dulu begitu, kok lupa itu suka nggak ingat. Jadi saya mohon maaf, jadi tanpa faktor sengajaan sama sekali saya terlambat. Memang ya kondisinya begitu. Baik. Ikhwas sekalian, para jamaah sekalian yang semoga rahmati kita semua. Di pertemuan kita di beberapa waktu yang sebelumnya, sebelum kita membahas tentang fikih kurban, kita membahas sebuah ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang sifat orang-orang yang akan selamat dari kerugian yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Asr, di mana Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepastian lah seolah-olah begitu, bahwa manusia itu pasti rugi dengan tiga sebab. Yang pertama adanya pertama dan kedua adanya dua adatu taukid. As-salisa yatakawwanu al-jumlatu minal mubtada wal khabar, yakni jumlah ismiyah. Wa hadha akadu jumlah fi ta'kid. Dengan tiga penguatan kata Syekh Utsaimin. Yang pertama yaitu menggunakan alat untuk menguatkan, namanya inna. Ya, ada inna. Artinya benar-benar atau sesungguhnya. Al-insan, ya, manusia itu. Kemudian ada lafaz lam. Sebelum fi ada lam di situ. La fi aslinya tidak ada lam di situ. Aslinya kalimatnya al-insanu fi, ya, fi khusr aslinya. Dimunculkan dua alat penguat, namanya inna dan lam taukid namanya. La fi ada lam di situ. Ya, sehingga terjemahan kita sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dan takkid yang ketiga kalimatnya dari mubtada dan khabar, yaitu subjek yang ada di muka namanya mubtada, kemudian kalimat atau keterangan yang datang untuk menjelaskan mubtada namanya khabar. Sebuah kalimat dari subjek dan predikat, kalau bahasa kita predikat atau penjelas subjek, ya, namanya khabar. Posisi mubtada khabar itu adalah menunjukkan kekokohan sebuah kalimat. Menunjukkan kekokohan sebuah kalimat. Sehingga bila kita terjemahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Nah, begitu. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka pengecualian dari kerugian manusia yang pertama dimiliki adalah al-ilmu,
adalah al-ilmu. Dan bila dikaitkan dengan iman, maka ilmu yang dimaksud al-ilmu bi arkanil iman, yaitu berilmu tentang 6 rukun iman. Itu dulu yang harus diselesaikan sebelum kita berbicara tentang salat, sebelum kita bicara tentang saum, zakat, haji dan yang lainnya. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita dapatkan dalam rukun Islam sendiri, yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dari rukun Islam itu, sebagaimana disabda oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahihnya, bahwa buniyal Islam wala khamsin, dibangunnya Islam itu di atas 5 perkara, dan yang pertama diletakkan adalah apa? Ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Itu menyatakan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Baru kemudian salat, wa iqamis salat, wa itaiz zakat, ya, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait in istata'a sabila. Baru kemudian jelaskan salat, zakat, saum dan haji. Tapi yang pertama yang rukun Islam adalah apa? 2 kalimat syahadat. Dan di antara 2 kalimat syahadat itu yang pertama kali ditekankan adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rukun iman pun yang pertama kali harus dipahami oleh seorang mukmin agar mereka selamat dari kerugian, bagaimana ilmu mereka, ilmuhum an al-iman billah. Ilmu mereka tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan itu mencakup 3 aspek. Yang pertama berkaitan dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu sudah kita kenalkan pada waktu yang lalu. Tentu perlu penjabaran, tapi tidak akan kita kaji di sini tentunya. Tentu di momentum yang lain dengan kajian lebih khusus tentang materi tauhid, tauhid namanya. Yang kedua adalah al-imanu bil malaikah. Beriman kepada malaikat. Dan alhamdulillah saya dikasih hadiah, walaupun hadiahnya dalam buku terjemahan. Saya punya kitab aslinya, itu membahas tentang iman kepada malaikat, jin dan syaitan. Ini 1 buku. Ini ada 6 jilid, ya. Rukun iman dan 6, maka ini ada 6 jilid. Nah, ini saya bawa jilid yang keduanya, membahas tentang iman, jin dan syaitan. Ini 1 buku, ya. Kalau antum sudah tamat baca buku ini dan paham, insya Allah, ya, nggak akan jadi malaikat, nggak akan. Tapi memberikan manfaat buat meningkatkan iman. Karena Allah mendudukkan iman kepada malaikat itu pada iman yang kedua. Ya. Yang seringkali peran dan pengaruh malaikat terhadap iman itu kurang kita sadari. Seolah-olah hanya Allah, Rasul, kitab gitu kan. Kayak enggak mempan itu. Ingat loh, tiap amal itu catat oleh malaikat muqaddad, ada malaikat raqib atid loh. Kayaknya enggak mempan. Enggak punya pengaruh gitu. Ingat loh, nanti kalau mati ditanya oleh malaikat muqaddad nakir loh, kayak enggak pengaruh. Mengapa itu? Karena memang kurang dikaji secara detail tentang iman kepada malaikat. Kalau membahas itu dari 1 buku ini saja, dengan pertemuan kita yang tidak sering, ini ada kemungkinan bisa jadi sarjana ini 5 tahun baru beres nih buku. Tapi saya tidak akan memberikannya dengan 5 hari, ya, atau 5 jam gitu kan. Sehingga materi ini tentu kita akan sampaikan pada poin-poin yang tentu berdasarkan pilihan saya, ya, yang saya rasakan itu perlu saya kenalkan, mungkin belum pernah dikaji, ya. Ada beberapa yang sudah dipahami, ya sudah selesai. Contohnya misalnya malaikat diciptakan dari apa? Dari apa? Dari cahaya. Jin dari jilatan api. Manusia dari tanah. Maka itu nggak bisa kita kaji, nggak paham. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan demikian. Ya. Cuman yang ingin kita kenalkan dalilnya mana gitu kan? Kita ini kan memang seringkali kalau belajar itu jarang ditekankan untuk tahu dalil.
Kayaknya kalau udah jelaskan sama guru selesai. Dijelaskan sama ustadz percaya. Dijelaskan sama mungkin yang lainnya, mungkin ajang atau kiai, udah pokoknya itu sudah cukup. Ya. Padahal Nabi SAW orang Arab, ya, Al-Quran hadis bahasa Arab, tapi tetap para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan beliau sebagai seorang nabi. Mengutus beberapa dai-nya di beberapa daerah, menekankan harus membawa ucapan Allah dan ucapan Rasul. Itu merupakan apa? Merupakan sunnah Nabi. Itu seseorang beragama berusaha untuk mengetahui dasar hukumnya, pakai dalil. Bukan berdasarkan kebanyakan orang, bukan berdasarkan mimpi-mimpi, bukan berdasarkan perasaan. Ya, bukan. Tapi pakai apa? Pakai dalil. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kenalilah agama dengan dalil-dalilnya. Sekarang saya mau tanya, contoh nih, kita uji. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Kita tes. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga sholat. Yang keempat zakat. Yang lima puasa. Yang keenam haji. Ada berapa? Ada berapa? Tuh. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga sholat. Yang keempat zakat. Yang lima puasa. Yang keenam haji. Ayo. Katanya 5. Sok bantah. Bela. Rukun Islam ada 5. Dan kamu tuh rukun Islam ada 5. Tapi kalau ada orang menyatakan 6. Apa bilang kita dalam agama Islam bahwa Islam ada 5? Ayo. Kenapa 6 tadi? Karena 2 kali apa Pak? Itu 2 ya. Mestinya kenapa harus 1 Pak? Pakai logik, jawab dong. Kenapa 2 kalimat harus 1? Kenapa saya nggak boleh memecahnya menjadi 2? Sah. Karena Nabi menyatakan demikian. 2 kalimat syahadat dijadikan 1 rukun. Jadi jangan coba-coba memecahnya menjadi 2 rukun. Karena Nabi menyatakan demikian. Iya gitu. Emang Nabi ngomongnya gimana? Nah begitu cara kita beragama. Pakai dalil. Tanya ustadznya. Ya ustadz, Anda berkata demikian. Apa dasar hukumnya? Pakai dalil. Karena agama kita ini kata Nabi SAW, ya, taraktukum amrayni, in tamassatum bihima lan tadillu abada, kitab wa sunnati Rasul SAW. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang bila kalian pegang erat, tamasak itu dipegang tuh gitu, dicepeng gitu tah. Bila kalian pegang kuat keduanya ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi bukan sekedar selewat-selewat, harus paham ayat takwa, hadisnya seperti apa. Termasuk saya uji tadi, rukun Islam ada 5 itu pakai dalil. Selama ini kan kita hampir jarang ketika di sekolah diajarkan rukun Islam ada 5. Dalilnya Nabi SAW demikian, hampir gak pernah dikenalkan. Kenapa? Ada guru lagi tenyaho. Masalah di situ, gurunya tidak biasa berdalil. Sehingga kita nggak dikenalkan, nggak terbiasa beragama dengan dalil. Nah, hari ini kita mulai membiasakan karena Islam itu pakai ayat, pakai hadis. Dan menurut tafsir para sahabat yang diwariskan oleh para ulama dari masa ke masa, sahabat dari masa ke masa. Semampu kita bisa nukilkan. Makanya tafsir ayat Al-Quran yang paling bagus itu tafsir Katsir.
Yang paling bagus. Mengapa? Karena Ibnu Katsir, ulama itu di dalam 1700 Hijriah, itu ketika menafsirkan ayat menukilkan rantai sanad sampai kepada para sahabat sampai kepada Rasul. Sehingga penafsiran sahabat itu lebih dekat kepada Rasul dan penafsiran Rasul lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling dekat tentang Allah Rasulullah. Jadi ketika kita berbicara tentang kalamullah, berbicara tentang Al-Qur'an, kembali kepada Rasul karena beliau yang paling paham tentang ucapan Allah seperti apa dan murid-muridnya yang lebih paham tentang ucapan Rasulnya, yaitu siapa? Para sahabatnya. Yang paling paham tentang ucapan sahabat adalah tabi'in, generasi keduanya. Yang paling tahu tabi'in. Sandarkan penafsiran kita tentang agama kita dalam Al-Quran, sandarkan kepada 3 generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Apalagi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Muslim sahih, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di generasiku. Kemudian setelahnya manusia di generasi beliau adalah sahabatnya. Setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in nama tabi'in. Kita sering dengar kata itu kan? Pada para sahabat, tabi'in. Tapi kita ngerti nggak sih sahabatnya siapa? Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu siapa? Itu jarang dirinci dalam kitab beragama di negeri kita ini. Sering dengar tapi nggak paham. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ente tahu Imam Syafi'i siapa? Apa kitabnya? Nggak paham. Apa usul fikihnya Imam Syafi'i? Nggak paham. Belum lagi kita kok pakai fikihnya Hambali Saudi, pakai fikih Malikinya orang-orang Afrika. Ya. Hanafi Eropa, Asia Syafi'i. Belum lagi kok kita bicara tentang perbandingan mazhab, akan lebih pusing lagi kita. Ya. Baru di tahapan dalil Allah dan Rasul para sahabat saja kita sendiri masih jauh. Nah, paling tidak demikian maksud saya bahwa mulailah hari ini ketika kita ingin tahu tentang Islam, coba tanya-tanya. Tadi contoh. Malaikat diciptakan dari apa? Dari api. Kata siapa? Jawabannya kata buku, kata guru, kata masyarakat. Betul nggak? Kata Nabi, apa ucapan Nabi? Kumaha begini? Tak apa. Minimal kita mah pernah baca lah. Oh pernah ada Pak Ustadz, saya pernah baca buku Nabi ngomongnya begini. Nah keren. Ada usaha untuk cari tahu sumber asal kita beragama. Ya, sumber asal kita beragama. Nah betul memang Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marji min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ini hadis sahih Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Ya. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Ya. Wa khuliqal jan min marji min nar. Diciptakan jin itu dari jilatan api. Jadi api itu kan menyambar-nyambar, nah ujungnya itu dari situ jin diciptakan. Dari situ jin diciptakan. Ya. Wa khuliqa Adam lima wusifa lakum. Dan adapun Adam itu diciptakan dengan apa yang kalian disifatkan dengan hal itu. Itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dalam berbagai macam tanah, kemudian anak-anaknya bermacam-macam warnanya. Gitu. Dapatlah kita informasi, oh ternyata malaikat diciptakan dari cahaya. Seperti apa cahaya? Jangan tanya. Karena itu tidak bagian dari agama kita. Bagaimana cahaya terang apa redup? Jangan bertanya sesuatu yang tidak perlu. Ya. Cukup kita pahami malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian kondisi fisik malaikat. Ya, kondisi fisik malaikat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat penjaga neraka. Contohnya Allah sebutkan di surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Ya. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Cukup diri saja dijaga? Tidak, wa ahlikum, dan keluarga. Dijaga dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Para ulama menyebutkan batu ini diantaranya adalah berhala-berhala yang disembah. Ya, berhala disembah yang itu terdiri dari batu itu akan menjadi ya bahan bakar bersama manusia yang berbuat syirik, kufur dan yang lainnya. Jadi bahan bakarnya. Ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Jadi memang Allah sudah gambarkan malaikat penjaga neraka itu nggak ada sopan santunnya sama sekali. Karena apa? Karena la ya'sunallaha ma amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang terhadap semua yang Allah perintahkan kepada mereka dan mengerjakan semua yang diperintahkan. Artinya, mengapa mereka kepada neraka itu harus keras, kasar? Karena Allah memerintahkan malaikat itu harus kasar dan keras. Jadi nggak ada istilah malaikat penjaga neraka itu senyum, bari senyum, nggak ada. Nggak ada istilah sopan santun di situ, keras dan kasar. Karena Allah memerintahkan mereka untuk seperti itu untuk para penghuni neraka. Malaikat Jibril, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu yang diceritakan oleh Mukatsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratih. Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Seperti apa? Ya. Lahu situ mi'ati janah. Dia memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Setiap sayapnya itu menutupi ufuk. Jadi tidak ada sudut pandang itu kecuali terpenuhi dengan sayapnya. Yasqutu min janahi at-tahawil min dur wal bawaqit. Dari sayap-sayapnya berjatuhan mutiara dan permata yang berwarna-warni. Sanad hadis ini jayyid. Ya, jadi itu bahasa pengertiannya hasan. Ya, makbul hadisnya. Dan hati-hati kita digambarkan ada malaikat itu sayapnya itu ada yang udah ada kayak lingkaran di atas kepalanya gitu kan. Kan suka ada tuh kita gambarkan malaikat itu punya sayap dan gambarnya kecil-kecil malaikatnya tuh. Apalagi katanya Dewi Fortuna misalnya gitu kan. Dewi itu kan nama malaikat maksudnya. Dewa-dewi itu maksudnya malaikat. Ya, gambarnya kecil kayak anak bayi. Kayak sayap, buligir gitu kan. Pakai buledan di atas kepalanya si ganu gitu kan. Hati-hati. Kita ada mensifati malaikat tanpa dalil. Tapi yang pasti malaikat semuanya bersayap. Ya. Dan Allah ceritakan bahwa malaikat Jibril itu sayapnya banyak 600 sayap. Menutupi ufuk, kebayang sama kita besarnya malaikat Jibril. Ya. Besarnya malaikat Jibril. Jadi ku malaikat Jibril ngancurin dunia teh gampang, ku hiji malaikat oge. Jangan Allah dulu. Ku hiji malaikat ge hancur bumi teh gampang gitu. Lalu kemudian kita ingin merasa besar dan menyombongkan diri di hadapan Allah. Nah itu kan buah dari firman malaikat kan. Kalau kita tahu malaikatnya sebesar sekuat itu, apalagi sang penciptanya. Dan sebagian riwayat disebutkan fisiknya malaikat Jibril itu ya mabaina sama wal ard, besar seperti jarak antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi.
Dan Rasulullah SAW saja yang pernah melihat bentuk aslinya. Ya. At-Taqwir Ismail 21 Allah berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dzil arsy makin, muta'in samma amin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi si Allah, yang memiliki aras yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Jadi malaikat Jibril termasuk malaikat muqarrabun, dan malaikat muqarrabin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu malaikat Jibril. Ada lagi malaikat pemikul arasy. Dan ingat, cara kita beriman pada malaikat itu tidak harus selalu tahu nama ataupun tugasnya. Seperti malaikat pemikul arasy. Ya. Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan nama mereka satu persatu siapa. Tapi cukup kita imani bahwa arasy itu dipikul oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udinali an uhaddisa an malakin minal malaikatillah min hamlatil arsh, inna ma baina syahmati udunih ila atiqihi masiratu 700 am." Aku, kata Rasulullah SAW, diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah pembawa arasy. Allah menyebut Al-Quran bahwa pemikulnya itu ya samaniyah 8. Ya. Arasy itu makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu adalah arasy. Langit 7, bumi 7, langit itu enggak ada apa-apanya dengan arasy. Enggak ada apa-apanya. Ya. Seseorang kalau dia memiliki tanah satu kota punya dia orang besar. Baru satu kota, belum satu negara. Iya kan? Baru satu negara, belum 2 negara. Lagi nggak ada orang pemilik tanah satu negara. Satu kota aja nggak ada. Tapi demikian manusia. Merasa ketika diberikan dulu sudah merasa besar. Padahal malaikat pemikul arasnya saja. Arasnya saja. Ya, itu semua langit dan bumi itu tidak ada apa-apa dengan luasnya aras. Enggak ada apa-apanya. Ya. Yang sebagian riwayat menyebutkan kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan ketika kursi itu dilemparkan ke aras, itu seperti cincin yang ada, sebuah cincin yang ada di padang pasir yang sangat luas. Itu tidak ada apa-apanya. Langit dan bumi loh, 7 langit 7 bumi loh, nggak ada apa-apanya dibanding arasy Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak yang pernah naik pesawat ya, keluar kota atau pergi umroh atau haji, coba tuh ketika take off ya, take off landing apa take off, naik ke atas. Lihat dulu kita ke jendela tuh. Lihat tuh, ke Jakarta, naik. Mulai enggak kelihatan. Padahal masih levelnya di bawah, masih di bumi. Udah enggak kelihatan. Semakin jauh kelihatan makin kecil gitu Jakarta. Makin ke atas kelihatan pulau Jawa. Kelihatan. Pulau Jawa kecil, lama-lama enggak ada. Padahal masih di Indonesia. Ya. Ketika kita gambarkan bumi itu ya ada planet-planetnya, kemudian ada matahari. Kelihatan di globe itu kan kelihatan bumi kecil. Langit bumi kecil di hadapan arasy, apalagi kita seorang diri. Tapi kita merasa Allah sudah berikan kita segalanya. Demikianlah manusia, ya, sering membesarkan diri padahal tidak ada apa-apanya, gitu kan. Nah, di antara faedah kita beriman pada malaikat, kita tahu bahwa ada malaikat
yang sangat kuat, sangat perkasa, tapi nggak pernah maksiat. Namanya malaikat. Kebayang kalau malaikat, kebayang kalau jin fisiknya diciptakan seperti malaikat. Ya kan? Diberikan izin sama Allah untuk udah pokoknya bumi mah banjir sama jin. Yang bisa begitu mah ada manusia nama Dajjal yang bisa menurunkan hujan, menumbuhkan ini, matikan hidupin, itu Dajjal, fitnah di akhir zaman. Ada manusia itu nggak ada apa-apanya manusia. Ya. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah pembawa arasy. Bahwasanya jarak antara telinga sampai ke pundaknya, berarti telinga sampai pundak ya. Ini ya. Telinga sama pundaknya. Jaraknya sejauh perjalanan 700 tahun. Baru sampai. Kalau ke kakinya, gak tahu kapan sampainya. Sebesar itu malaikat dia memikul arasy. Kalau memikul berarti yang dipikul lebih besar. Kebayangkan arasnya kayak apa? Ini baru malaikat pemikul arasy. Nah, yang kayak gini tuh jarang kita dapatkan di sekolah. Detail pembahasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kenapa saya kaji. Saya ingin memberikan iman kepada malaikat dengan sesuatu yang jarang-jarang kita kaji dan didengarkan di sekolah-sekolah di masyarakat. Ya. Pantas kemudian iman kepada malaikatnya juga bisa jadi kurang. Karena informasi tentang malaikat juga kurang. Nah, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji ini ya mungkin bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita break dulu ya untuk sholat Isya, betul? Atau langsung break ya? Pak Haji di sholat dulu. Mangga lanjut atau mangga sholat? Ibu-ibu pengen sholat dulu apa lanjut kajian? Nanti sholatnya diakhirkan. Pak Bu? Dilanjut ya. Kita dengar di sini adzan dulu ya. TB adzan kita lanjut materi. Dan tentang melanjutkan materi supaya nggak terjadi fitnah itu ada hadisnya. Saya dapat Muslim dari Ibnu Abbas itu diperbolehkan. Ya, tergantung kesepakatan juga. Ya, tayyib. Silakan yang mau adzan dulu. Saya nggak perlu pindah lokasi kan? Sini ya, kita di sini ya. Baik.
Kita lanjutkan kembali. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban fi kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Berikutnya di antara sifat malaikat selain tadi jelaskan memiliki sayap dan juga memiliki kekuatan yang sangat hebat, perlu juga kita pahami bahwa malaikat itu good looking. Apa good looking teh? Good, bagus. Looking, kelihatan. Jadi good looking teh kasep, enggak. Apa ya? Enak dipandang aja. Sebab kalau kasep soalnya itu pasti ini teh laki, gelis jadi seolah perempuan. Nanti kita bahas apakah malaikat laki atau perempuan. Pokoknya enak dipandang. Didasarkan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW sekaligus sepupunya beliau, ya, ketika menafsirkan ayat surah An-Najm ayat 56, Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa, itu ketika menjelaskan tentang Jibril, ya, bahwasanya Al-Quran itu diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan dia dengan dengan rupa yang asli, yaitu maksudnya asli apa? Rupa yang bagus dan perkasa, kuat dan bagus, enak dipandang. Ini kata Ibnu Abbas, ya kuat, ya indah dipandang. Ya. Dalil yang lain bahwa malaikat itu begitu indah dipandang. Ingat tidak kisah tentang Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yusuf yang saking gantengnya gitu kan, sampai istri dari penguasa di Mesir saat itu tergoda dan menggodanya, sengaja menggodanya, diajak di kamar dan ya dikunci. Nabi Yusuf menolak dan kabur dari kamar. Ya. Berita itu sampai ke telinga para ibu-ibu yang menjadi teman-teman dekatnya istri penguasa Mesir ini, ya, Imrot Aziz. Mereka mencibir, karena kan teman ngumpul lah begitu, mencibir dan dimunculkan gosip, eta si istri Aziz teh masa kalau menggoda budak hamba sayanya gitu kan. Sampai itu ke telinga ya istrinya penguasa tuh. Begitu ya. Maka suatu hari dia mengundang para wanita teman-temannya tadi itu ke istana. Ya. Setiap orang dikasih buah ya dan pisaunya. Biasa makan buah kan sambil potong pakai pisau. Begitu sudah megang pisaunya tuh, maka Nabi Yusuf disuruh keluar oleh sang majikan. Ya, keluar oleh majikan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ya. Ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka terpesona dengan keelokan rupanya Nabi Yusuf. Ya, dalam sebuah disebutkan bahwa keseluruhan kegantengan yang ada di muka bumi itu hanya setengahnya kegantengan Nabi Yusuf. Hadisnya sahih enggak masalah itu. Ya, jadi jangan coba-coba kita ya adu ganteng. Enggak akan pernah kita menyamai Nabi Yusuf. Kamu ada memang orang teganteng. Ya, kasep unggul. Ketika para wanita tersebut melihat Nabi Yusuf, mereka terpesona dengan keelokan rupanya Nabi Yusuf. Dan tanpa mereka sadari, itu kan ada buah, ada pisau tuh. Itu ternyata dia melukai, memotong tangan mereka sendiri itu, melukai, tapi nggak kerasa. Saking terluka nih, saking terpananya melihat
kegantengan Nabi Yusuf. Lalu mereka berkata, hasya lillah ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Ya, kata mereka, maha sempurna Allah. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Saking digambarkan indahnya Nabi Yusuf. Soalnya digambarkan ini malaikat. Karena memang sudah ada image ya, manusia bahwa malaikat itu memang digambarkan apa? Indah dipandang. Indah dipandang. Ya, seperti itu. Ya, intinya malaikat itu good looking pokoknya. Ya. Namun pertanyaannya, apakah malaikat itu gambar seperti manusia? Jawabannya bukan. Karena bentuk fisiknya hanya Allah yang tahu. Yang jelas bersayap. Ya. Apakah dia laki atau perempuan? Jawabannya juga tidak tahu. Hanya saja memang orang-orang musyrikin menyatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah. Ya. Allah menyatakan kepada mereka, alakumul banin wa alahul banat wa lakumul banin in hadza illa kismun diza. Allah mencibir mereka kaum musyrikin. Karena telah menyatakan, ya, Allah memiliki anak-anak perempuan, walahul banat. Allah memiliki anak perempuan. Maksudnya adalah kata mereka malaikat itu anak perempuannya Allah. Berarti orang musyrikin mensifati malaikat itu perempuan laki, perempuan. Udah Allah mengatakan, aneh kalian ini. Kalian malu memiliki anak perempuan. Mereka itu kan orang Arab, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Kenapa? Dikasih makan, barijung nanti udah gede nggak bisa mengharumkan nama kabilah. Kenapa? Nggak bisa perang. Malu. Imam mereka matikan dengan dikubur hidup-hidup, atau mereka biarkan hidup sambil menuai celaan dari masyarakatnya. Itulah pandangan hina tentang wanita di masa itu. Aneh. Untuk mereka malu punya anak perempuan, tapi mereka sifati Allah punya anak perempuan. Siapa itu? Para malaikat. Maka Allah mengatakan, aneh kalian ini. Untuk Allah kalian katakan punya anak perempuan, tapi kalian malu punya anak perempuan. Berarti Allah membantah malaikat bukan perempuan. Apakah laki-laki? Kita pun juga tidak mendapatkan keterangan. Ya. Di surah As-Saffat ayat 149 hingga 156. Fastaftihin ali rabbikal banatu walahumul banun. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, itu orang-orang kafir Makkah. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Rabbmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inasan wa hum yashahidun? Ya. Apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan? Dan pada Allah sebutkan surah Az-Zukhruf ayat 19, wa ja'alul malaikata alladzina ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ya. Wa ja'alul malaikata alladzina ibadur rahmani inasa, mereka menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai yang mereka adalah hamba-hambanya Allah, sebagai anak-anak perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat di hadapan mereka? Satu tabu syahadatum wa yus'alun. Pernyataan mereka itu akan dicatat dan mereka akan ditanya. Karena telah menyatakan, ya, malaikat anak perempuannya Allah. Walaupun begitu, kita pun juga tidak mendapatkan keterangan bahwa malaikat itu laki-laki. Walhasil, jangan pernah tanyakan jenis kelamin malaikat. Karena itu termasuk pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban dan tidak menambah keimanan. Paham? Cukup kita imani berita-berita yang jelas datang dari Allah. Ya.
yang tidak Allah beritakan, maka jangan kita otak-atik dan munculkan diskusi. Ya, tidak semua diskusi itu dianggap cerdas, apalagi bila berkaitan dengan agama yang sudah ada ketentuan bakunya di otak-atik, itu namanya guminter. Kayak pinter tapi sotoi, sok tahu, padahal dia gak punya ilmu dari Allah dan Rasul. Tapi seolah-olah semua kok dibicarakan itu dianggap cerdas. Tidak begitu. Kecerdasan yang sejuk dan diamalkan, itulah kecerdasan hakiki. Bukan kemudian apa? Memikirkan sesuatu yang itu tidak boleh dikaji, dibahas, diperluas malah jadi cilaka. Yasalunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Ada orang Yahudi bertanya kepada seorang sahabat untuk memastikan Muhammad ini Rasul atau bukan. Salah satunya apa? Diuji. Dia menjawab gak kalau ditanya tentang ruh. Kalau dia bisa menjelaskan detail berarti bukan dusta. Maka Rasul diam beberapa waktu. Sampai turun wahyu, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh, maka katakan Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus ada jawabannya. Bisa jadi ketika kita masuk pada sesuatu yang sudah ditutup oleh agama kita, itu menjadi sebab kebinasaan. Maka berhentilah kita di saat kita harus berhenti, dan majulah kita di saat kita harus maju. Itulah cara kita beragama. Apa yang Allah dan Rasulnya bimbing kita, kita berada di atasnya. Apa yang Allah dan Rasulnya minta kita untuk menjauhinya dan berhenti darinya, berhentilah kita. Jangan kemudian kita beralaskan bahwa saya cerdas, saya mikirnya bisa hebat, ini bisa di otak-atik. Tidak, saudaraku, belum tentu. Ya, mengulas sesuatu yang tidak diulas oleh agama kita itu sebuah kecerdasan. Bisa jadi itu sebuah penyimpangan yang harus diwaspadai. Setan menghembuskan bahwa seolah itu bagian dari kecerdasan. Tidak. Ya, tidak selamanya seperti itu. Ya, termasuk diantaranya tadi menanyakan jenis kelamin malaikat laki atau perempuan tidak bagian dari olah kecerdasan otak, bukan. Justru ketika kita masuk pada bagian itu, kita telah masuk kepada malfunction. Ya, kita sudah tidak memfungsikan otak itu sesuai tujuan Allah ciptakan, karena sudah melampaui batasnya. Ya. Berita yang lain adalah malaikat tidak butuh makan dan minum. Bukan saja itu, pun malaikat tidak pernah istirahat sedetik pun, apalagi bosan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ya. Ketika Allah mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim pernah didatangi tamu berupa malaikat-malaikat dalam wujud manusia dengan izin Allah tentunya. Lalu dihidangkanlah kepada mereka. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang menyentuh hidangan tersebut. Ya. Sehingga Ibrahim pun merasa takut terhadap mereka. Lalu mereka mencerita tentang jati diri mereka sehingga hilang bahwa mereka ada malaikat, sehingga Nabi Ibrahim tidak takut lagi. Hal ataka haditsul dhafi Ibrahim, ya, al-mukramin iddakhul alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ali faja bijilin samin faqarrabu ilaihim qala la taqulun, ya, fa'ajin khifatan qalu la takhaf, ya, wa bashir bi khulamin alim. Ya, ini cerita disebut Ad-Dariyat. Intinya ini malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Ya. Maka Nabi Ibrahim masuk ke belakang rumahnya, minta istri nyiapin makanan. Ketika udah dihidangkan, nggak makan. Karena adat pada saat itu, kalau ada makan ketika dihidangkan, itu berarti punya niat buruk itu tamu. Maka takut Nabi Ibrahim. Kemudian mereka menceritakan tentang diri mereka, kami ini malaikat. Ya, kami datang untuk memberikan kabar gembira bahwa nanti istrimu akan hamil. Siapa itu? Sarah. Bersama dengan itu malaikat juga akan datang kepada kaum Nabi Lut nanti. Ya, kaum Nabi Lut untuk menghancurkan mereka, kaum Sodom itu, karena mereka telah melakukan hubungan sejenis, baik homo maupun lesbi, liwat. Ya.
Jadi malaikat tidak perlu makan dan minum. Dan tidak pernah bosan dan letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Al-Anbiya 20 Allah berfirman, mereka itu para malaikat bertasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Jadi enggak ada istilah malaikat bisa bertasbih subhanallah, subhanallah. Ah capek euy, sadala we. Kegoleran gitu. Enggak ada. Tak pernah satu detik pun berhenti untuk bertasbih kepada Allah. Siang malam. Pertanyaannya menunjukkan malaikat makhluk Allah yang sangat satu pasti taat. Yang kedua sangat kuat. Enggak butuh makan dan minum kayak kita, tapi enggak pernah capek. Coba antum enggak usah ngapa-ngapain, duduk di masjid zikir dari pagi sampai sore, zikir aja. Tanpa makan dan minum. Fisik mungkin kuat. Ya, fisik mungkin kuat. Tapi menahan rasa bosan untuk tidak berzikir susah. Zikir terus subhanallah. Sampai pagi sampai sore. Apalagi memang fisik kita enggak kuat. Capek atau ngomong terus? Capek atau duduk terus? Pasti kita ada istirahat. Nah, Allah ciptakan makhluk bernama malaikat. Makhluk yang sangat kuat dan gak pernah beristirahat untuk berzikir. Sebagaimana Allah ciptakan makhluk yang lain yang sangat kuat dan tidak pernah istirahat untuk menyesatkan manusia. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Siapa? Iblis. Dan beberapa keturunannya dari kalangan jin syaitan. Kuat fisiknya. Yang satu selalu taat, yang satu selalu maksiat. Ya kan? Kalau jin makannya tulang, ada malaikat tidak. Gak perlu makan dan minum. Manusia butuh makan dan minum. Manusia kadang seperti malaikat, kadang seperti syaitan. Lihat Allah menciptakan makhluknya. Kalau Allah mau, Allah bisa kok jadikan manusia, jadikan makhluk yang tetap makan dan minum dan tidak pernah berbuat maksiat. Bisa kok. Ya kan? Wong yang selalu taat tidak makan minum aja Allah mampu kok menjadikannya, yaitu malaikat. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan makhluk ya, yang tetap makan dan minum selalu taat, tapi Allah tidak ciptakan itu. Allah tidak ciptakan itu. Tapi Allah memberikan semacam kisi-kisi kalau Allah itu mau berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ya. Sekarang begini. Mungkin enggak orang mati hidup lagi? Jawab. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Aku sih takut jawab. Enggak apa-apa, salah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau itu kita yang melakukan. Tapi pertanyaannya, Allah pernah enggak menghidupkan orang yang tadinya mati jadi hidup di dunia ini? Pernah? Kapan? Waktu Nabi Isa. Kapan lagi? Waktu Nabi Musa. Adanya Al-Baqarah itu kan, karena ada kasus ada yang mati, nanya ke Nabi Musa untuk dicarikan pembunuhnya siapa. Nabi Musa datangkan sapi. Nanya lagi sapinya yang perawan atau udah itu. Tanya lagi, ya, yang tua atau yang muda. Tanya lagi yang biasa berkebun atau biasa sapi rumahan. Tanya lagi warnanya gitu kan. Hanya susah cari sapinya. Padahal kok suruh cari sapi aja selesai kan, sapi mana wae. Tapi emang Bani Israil itu suka nyulitin diri. Kalau kata Nabi begitu, bahkan mereka tuh heran ketika mereka dicari ke pembunuh. Nabi Musa suruh cari sapi, kata mereka, "Atattakhidhu huzwa?" Kamu nih Musa pengen berolok-olok ya sama kami. Kami minta carikan pembunuhnya, nanya siapa? Kamu kan nabi. Kalau kau suruh cari sapi, ngerjain nih Musa gitu. Itu Bani Israil tuh, orang ngasem sama Nabi Musa. Oh, kisah-kisah ke
Kekurang ajar Israel itu banyak kok kita bongkar itu. Sejarahnya kaum Yahudi itu. Pembangkang luar biasa. Ngerjain nabinya itu berkali-kali itu. Tapi Nabi Musa Allah jadikan orang yang sabar. Itu jadi pelajaran buat kita dan Nabi Muhammad SAW. Dapat sapi. Tadi bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW juga, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipukulkan di bagian sapi itu pada orang mati hidup. Diceritakan yang bunuh saya si Anu, dan mati lagi. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan tuh hidup seterusnya, bisa. Ya enggak? Manusia bisa hidup nanti kalau udah mati di dalam kubur. Allah bisa kok menjadikan manusia dalam kubur itu datang lagi ke dunia, itu bisa. Tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi di alam dunia. Tapi buktinya apa? Bisa buktinya Allah ciptakan para pemuda namanya Ashabul Kahfi. Yang hidup yang Allah matikan sementara selama 309 tahun. Yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Begitu setelah 390 tahun mereka keluar dari ini karena menyelamatkan agama dari raja pada saat itu yang zalim, ya, yang musyrik, turun lagi, masih muda. 300 tahun. Orang sudah pada yang mati, dia masih hidup. Artinya kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan orang mati dalam kubur itu hidup lagi di dunia. Tapi Allah tidak menginginkan pengaturannya untuk manusia itu di muka bumi seperti itu. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan selamanya bumi ini siang, sarmad ila yaumil qiyamah, kata Allah. Sebagaimana kalau Allah mau, Allah bisa jadikan selalu malam dan tanpa siang. Tapi Allah menghendaki ada malam dan siang. Kalau Allah mau bisa, buktinya sekarang begini. Ada enggak suatu tempat yang siangnya lebih pendek daripada malamnya? Malam lebih pendek pada malamnya. Malamnya lebih pendek daripada siangnya, ada enggak? Negara mana? Negara Eropa pokok nama, yang malamnya hanya 2 jam. Artinya kan kalau Allah mau kan bisa 2 jam deh, kagok siang gue sekalian semua. Kita pernah mikir nggak? Kalau Allah mau itu kagok 2 jam labas kan gue, udah biar siang. Tapi Allah ingin memberikan. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan bumi ini siang selalu. Sebagaimana kalau Allah mau, Allah bisa jadikan bumi ini malam selalu. Tapi Allah tidak menginginkan pengaturannya di dunia ini seperti itu. Kalau Allah punya berilmu dan Allah tahu kemaslahatan buat manusia, hamba dan manusia di muka bumi. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, termasuk salah satunya adalah malaikat. Itu tanda di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah ciptakan makhluk yang tidak pernah sedetik pun maksiat dan tidak istirahat sedikit pun. Ada enggak manusia yang seolah-olah tak pernah sedetik pun maksiat? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Saya menyebut seolah-olah. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Pernah mendapatkan sejarah Nabi tegibah? Alhamdulillah. Nabi kedapatan istirahat bari mancing gitu. Nabi nongkrong bari ngopi gitu. Sebutkan satu akhlak Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan celahnya sebagai manusia. Antum gak akan temukan. Itulah yang membuat bingung orang musyrikin Arab bagaimana menyerang Nabi Muhammad. Akhlaknya gak bisa dihantam. Semuanya perfect. Sempurna akhlak Nabi itu. Bahkan fisiknya, kasepnya luar biasa. Alisnya ketemu. Perasaan melihat seperti bulan purnama. Indah, ganteng Nabi Muhammad SAW. Maka mereka itu menyerang apa? Menyerang isi dakwah Nabi Muhammad tentang tauhid. Adapun akhlak Nabi mereka nggak bisa menyerang. Kondisi apa? Amanah, jujur, pemaaf, sabar. Sebutkan akhlak buruk Nabi, antum nggak akan ketemu. Pendusakah dia? Pemarahkah dia? Tukang tipukah dia? Tukang gibahkah dia? Tukang celakah dia? Itu yang membuat orang-orang Quraisy Arab saat itu, orang kafir masih kafir itu bingung menghadap Nabi itu di sisi mana. Orang itu nggak bisa menemukan cacat akhlaknya. Maka mereka ingin menghantam apa? Oh isinya. Oh, yang disampaikan Al-Quran itu kayak tukang sihir. Orang yang tadinya musuh tiba-tiba dengan Al-Quran jadi Islam. Sihir ini kata mereka. Itu yang mereka serang.
Kalau akhlak Nabi mereka nggak bisa. Antum dapati Nabi beristirahat dalam berdakwah nggak pernah. Antum dapati berbuat maksiat nggak pernah. Manusia itu. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan semua manusia itu kayak nabi-nabinya semua. Maka pelajari itu. Kalau Allah bisa mencipta seorang nabi penuh ketaatan, maka kita bisa. Bukan bisa menjadi nabi. Bisa berbuat seperti yang Nabi lakukan, walaupun tidak 100%. Maka dia mengatakan apa? Saddidu wa qaribu. Luruslah dan dekati kesempurnaan. Dekati kalau nggak mampu. Ya, mantap 100%. Mendekat. Pasti bisa. Makanya orang berkata, itu kan Nabi, kita kan bukan. Loh, Nabi itu manusia loh. Kecuali kalau Nabinya malaikat. Kita nggak akan bisa melakukan apa yang dia kerjakan. Ini manusia. Berarti bisa. Walaupun kita bukan Nabi, tapi amalan-amalannya itu pasti bisa. Cuman loh, amalannya amalan-amalan yang banyak dan susah. Oleh karena itu, untuk menjadi seperti Nabi itu susah dalam beramal. Kalau ingin mencontoh Nabi aja susah, maka jangan susahkan diri dengan menambah-nambah amalan yang Nabi gak contohkan. Paham? Yang ada contohnya Nabi aja orang udah bingung melakukannya. So, Nabi hampir juga pernah bolong sholat malam. Orang bangun malam dan sholat gak laju. Coba lakukan itu selama hidup, gak sanggup kita. Lakukan Nabi banyak saum di siang hari. Lakukan Nabi baru menyampaikan dakwah, baru ngurus negara, ngurus perang, ngurus segala macam, ngurus rumah tangga. Ya. Istri Nabi itu 9. Pas saya ada, ayah pas saya. Tapi tenang dengan Nabi. Orang istihiji kita susah ngurus. Gak akan bisa kita kayak Nabi. Gak akan bisa. Maka sudah demikian amalan Nabi SAW dalam sholatnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya. Apalagi bulan Ramadan kan itu kan. Nabi itu kan orang dari Ramadan. Semakin dari Ramadan ketika Ramadan tiba. Kana Nabi sajudun nas wa yakunu ajwadumi ya fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan dan semakin bertambah kedawan ketika Ramadan. Ya. Meningkat dermawannya. Ya sampai ada Badui itu datang kepada Nabi minta kambing. Kasih 100 ekor, minta lagi kasih 100 ekor sampai 300 ekor. Sampai dia pulang kepada kampungnya, orang Badui mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam karena aku bertemu dengan seorang nabi yang dia tidak la yakhfaq. Enggak pernah takut miskin. Kita ini bahkan mikir-mikir. Tiko ini orang jadi kere, Pak. Bangkrut kita. Kita masih mikir. Jadi untuk urusan hartanya kita susah untuk jadi nabi. Untuk urusan sedekah kita harus jadi nabi. Untuk urusan sholat, untuk urusan dakwah jauh. Maka kalau kita sudah susah menjadi nabi secara utuh, maka janganlah diberatkan dengan menambah-nambah amalan yang Nabi nggak contohkan. Yang dicontohkan aja nggak bisa kita kejar. Maka kok malah mempersulit dengan menambahkan sesuatu yang tidak ada contoh. Berpikirlah kita yang sehat. Kita ingin jadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, maka ikuti contoh beliau, itu saja nggak akan kekejar. Maka jangan persulit dengan menambah amalan yang tidak beliau contohkan. Apalagi beliau menyatakan setiap amalan yang tidak ada contohnya dari beliau tidak akan Allah terima. Setiap amalan yang tidak ada contohnya dari beliau tidak akan Allah terima. Bukan kita yang bilang, Nabi yang bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amal tertolak. Walaupun si pelakunya merasa itu amal kebaikan. Demikianlah setan menghiasi hati dan pikirannya, merasa bahwa ini akan menghantarkannya kepada kebaikan. Padahal tidak. Yang bilang tidak siapa? Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita melebar ini sebenarnya nanti banyak pada iman pada Nabi ya, tetapi bahwasanya hendaklah kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu dan sekuat ya, seperti ya, walaupun tidak akan sama dengan malaikat, tapi mendekati nabinya saja sallallahu alaihi wasallam itu sudah luar biasa. Itu sudah biasa. Dan tinggalkan amalan-amalan yang kita harus tanya. Diajarkan zikir zikir ini, tanya hadisnya ada enggak? Karena emang zikir Nabi masih kurang, Pak.
Sudahkah engkau laksanakan semua zikir Nabi yang sahih? Kok dimunculkan semua hadis enggak akan sanggup kita melakukan zikir-zikirnya? Coba di antara bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu 100 kali dalam satu hari dan tidak pernah tinggalkan Nabi? Itu aja udah keteter kita. Lalu kemudian kita menambahkan zikir-zikir yang Nabi tidak contohkan. Dan mengucapkan ini dan itu sekian kali, Allah musta'an. Itu zikir saja. Kalau kita ikuti zikir Nabi, itu kita nggak sanggup lakukannya. Itu baru satu contoh. Lu subhanallah bihamdi kita baca sekali. Lu kita baca yang 44 subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan saqina fil mizan habiyatil rahman. Dua ucapan, dua kalimat yang ringan di lisan, bertimbangan. Jika Allah Rahman itu ucap subhanallah bihamdi subhanallah bil azim, kita baca sebanyak-banyaknya, itu udah gak akan sanggup kita. Lalu kemudian kita mendapatkan pengajaran dari si fulan mengatakan baca zikir anu kalau kamu pengen ini baca zikir anu. Allah musta'an. Emang kurang apa zikirnya Nabi? Maka mengikuti Nabi dengan semua keteladanan aja kita sudah akan berat. Lalu jangan beratkan diri kita dengan melakukan amalan-amalan yang tidak berdasar dari Nabi SAW. Karena beragama, perhatikanlah kita, beragama dengan mencukupkan dari Nabi aja itu sudah sangat cukup buat kita. Dan kita nggak akan diprotes nanti oleh Allah. Mengapa kita beramal ini dan itu? Selama ada contoh dari Nabi, aman. Tapi ketika tidak ada contoh dari Nabi, Allah tanya, apa jawaban kita? Bisakah manusia-manusia yang di dunia mengajarkan kita amal tidak contoh Nabi itu bisa membela kita? Jawabannya tidak. Mereka kapan sibuk menjawab pertanyaan dari Allah. Mengapa kau ajarkan tidak contoh dari Nabi? Itu Allah akan tanya dari kiamat. Maka selamatkan diri kita. Dengan apa? Dengan ikuti Nabi. Sempurnakan diri kita dengan amalan Nabi. Ya, cukupkan diri kita dengan amalan Nabi. Karena dengan amalan Nabi saja kita sudah repot. Paham Bapak Ibu? Nah, karena sudah repot berarti cukup. Ya. Sisa waktu kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan Pak Wan. Oh iya. Terus apa? Plus tugasnya, betul. Israel. Kita ditakuti. Oh, penjaga pencabut nyawa. Tapi bukan nama malaikat semua. Nah, saya pertanyaan, oke, malaikat begitu mulia, tinggi, tak pernah berdosa. Tapi di sisi lain, malaikat sujud ke Adam, manusia, kan? Iya. Nah, gimana posisi sehingga satu sisi malaikat begitu dimuliakan tanpa bersalah, tapi di sisi lain malaikat salahnya malaikat dari sisi mana, Pak? Salahnya malaikat dari sisi mana? Oh ya,
mulia, tapi kenapa malah sujud ke Adam gitu? Oh iya, bukan salah ya. Oh, iya. Karena itu tidak salah. Karena disuruh sama Allah kan. Dia nggak salah dong. Kan disuruh sama Allah ya. Gitu. Tapi kalau manusia sujud ke malaikat salah. Karena itu termasuk syirik. Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia, malaikat kah atau manusia? Selama manusia itu nabi dan rasul ya. Kalau kayak kita mah ya pasti kita mah jauh dari malaikat itu. Pasti malaikat lebih mulia daripada kita mah. Tapi yang nabi dan rasul dengan malaikat mana yang lebih mulia? Itu ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan nabi dan rasul dari kalangan manusia, tapi nabi dan rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Bukan suruh manusia kayak kita ini pasti kita jauh daripada malaikat mah. Kita masih banyak dosa, ya taatnya masih terbatas. Bukan seluruh manusia Pak, tapi maksudnya perwakilan manusia, nabi dan rasulnya. Nah itu ulama beda pendapat. Apakah mereka lebih mulia ataukah malaikat? Ini ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat manusia lebih mulia. Di antaranya tadi perintah Allah kepada manusia bersujud. Yang lain juga di antaranya kisah tentang seseorang yang membunuh 100 nyawa. Bapak pernah hafal nggak di situ? Ketika udah bergenap 100 dia bunuh, ya kan? Dia dikasih arahan kepada seorang ulama ini untuk kamu pindah ke kampung yang sono. Jangan balik ke kampung lamamu. Karena kampung lama itu banyak orang yang banyak orang yang buruk, tapi kampung yang baru banyak orang soleh. Dalam perjalanannya meninggal kan? Nah, entar dulu belum diukur dulu nih. Berantem tuh malaikat rahmat sama malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagianku karena dia sedang menuju ke kampung halaman untuk bertobat. Kata malaikat azab, enggak, ini bagianku karena dia belum beramal sama sekali. Tah pas saya kan malaikat kan, maksudnya diskusi ilmiah gitu kan. Maka Allah mengutus malaikat sebagai hakimnya dalam wujud manusia. Di manusia menjadi hakim untuk malaikat. Dengan istibadi para ulama menyebutkan bahwa malaikat dan manusia lebih utama daripada malaikat. Karena menjadi hakim malaikatnya manusia di antaranya. Nah, ini ulama beda pendapat Pak dalam masalah ini. Tapi bukan seluruh manusia. Bukan. Manusia yang ulama beda pendapat apakah dia lebih mulia daripada malaikat atau tidak, itu para nabi dan rasul. Adapun kita jelas kita nggak akan mulia daripada malaikat, jelas satu. Kita kan bukan nabi, bukan rasul. Susah kita mengatakan kita lebih mulia daripada malaikat yang dosa masih banyak gitu kan. Taat masih jauh gitu kan, seperti itu. Susah. Tapi bahwasanya ya Allah mau berkuasa untuk menjadikan seorang itu menjadi hamba yang sangat taat walaupun ketaatnya belum seperti malaikat. Mudah bagi Allah. Ya, dan Allah mampu melakukannya, tinggal satu yang kita lakukan, minta sama Allah agar menjadikan kita hambanya yang mampu melakukan banyak ketaatan dan jauh dari maksiat. Minta sama Allah. Allah mampu melakukannya. Husnuzonlah sama Allah. Kalau Allah mampu menciptakan malaikat selalu taat, masa Allah nggak bisa menjadikan kita selalu taat? Pasti bisa dong. Tinggal kita minta selalu kekuatan fisik maupun kekuatan iman supaya dijadikan hamba yang selalu taat. Minta kepada Allah untuk berlindung dari godaan setan, karena setan nggak membiarkan kita, ya. Kan kalau malaikat kan nggak digoda sama setan, dikemplang atau meren. Setan teh jin teh ku malaikat mah berdengar goda. Kita kan nggak. Malaikat bisikan baik ada, setan juga mendekati kita gitu kan. Kita ini makhluk yang spesial luar biasa. Mendapatkan perlakuan unik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan malaikat tidak maksiat wajar, Allah tidak berikan dia nafsu untuk berbuat dosa. Kita dikasih. Iblis Allah cabut rasa taatnya sama Allah. Tapi makhluk bernama manusia ini unik. Allah berikan sifat yang mau taat dan juga mudah maksiat, tergoda sama setan, sama jin. Contohnya Nabi Adam kan. Itu unik bernama manusia itu. Makhluk yang luar biasa. Allah menciptakan Al-Quran tentang langit dan bumi, surga neraka. Siapakah yang menjadi objek ininya adalah manusia. Surga neraka itu bukan untuk peruntukan ininya adalah yang menjadi ukurnya adalah malaikat. Malaikat nggak perlu surga. Karena kesenangan malaikat itu bukan surga. Surga itu kesenangan untuk manusia. Neraka itu bukan malaikat. Buktinya ada malaikat penjaga neraka nggak merasakan siksa, malah menyiksa manusia kan.
dan jin tentunya. Jin dan manusia. Jadi manusia ini makhluk yang sangat-sangat spesial yang Allah ciptakan. Maka hargailah ciptaan Allah ini yang satu ini kepada kita. Kenali diri kita, kenali siapa pencipta kita, kenali malaikat Allahnya, kenali Rasul di kalangan manusia. Allah tuh nggak ciptakan Rasul dari malaikat tuh, dari manusia sendiri. Kalau kita bicara tentang Nabi, kita akan lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang sosok manusia bernama Muhammad SAW. Itu tanda di antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sejak dia lahir sampai dia mati nggak pernah berbuat dosa satu kali pun. Coba bapak, ibu-ibu, sebutkan contoh Nabi berbuat dosa, sengaja dosa gitu kayak orang. Ada? Kan ditemukan. Dari kecil sampai beliau mati. Gak akan menemukan Nabi sengaja berbuat dosa. Pernah waktu masih muda diajak teman-temannya untuk nonton acara pasar malam. Begitu punya keinginan Allah tidurkan, bangun udah siang. Di waktu berikutnya muncullah keinginan Allah tidurkan lagi, bangun udah siang. Sejak saya itu Nabi mengatakan saya tidak pernah lagi menghadiri acara seperti itu. Allah jaga, namanya maksum. Dijaga oleh Allah dari berbuat dosa sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Itu kan tanda kuasa Allah. Allah mampu menciptakan manusia yang tidak berbuat dosa. Berarti kita bisa dong berjuang dong menjadi orang yang jauh dari dosa dong. Benar kan? Betul nggak? Cuman kita mau nggak? Mau nggak menjadi orang yang tidak berbuat dosa? Mau nggak menjadi orang selalu taat? Jawabannya mau. Pasti diuji kan? Nah, ujian itu yang kita hadapi mumpung masih di dunia. Kalau udah meninggal, kita udah nerima hasil loh. Ya kita semoga lulus dari ujian dunia ini. Maka diuji itu manusia dan jin. Malaikat nggak perlu diuji, iblis nggak perlu diuji akan keburukannya. Sebagian malaikat nggak perlu diuji akan kesolehannya, nggak perlu diuji. Yang diuji itu manusia sama jin. Kita dan jin itu diuji. Ya untuk taat sama Allah atau tidak. Allah turunkan Rasul Muhammad ini Rasul untuk jin dan manusia. Al-Quran itu jin dan manusia. Diuji dua makhluk ini, jin dan manusia. Dan kita termasuk di dalamnya. Maka mempelajari Allah, malaikat, Rasul dan bagaimana agama yang Allah turunkan, itu kan menghantarkan kita minimal kita tahu diri kita siapa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus tahu apa yang kita lakukan sebagai makhluk bernama manusia ini agar kita bahagia di alam kubur dan di akhirat. Nah itu kenapa kita belajar agama tentunya. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada, ya pertolongan. Ya. Saya mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani Jalani. kalau nggak salah.